Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umamayah dengan NIM 11920200231. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sistem rekrutmen SDM guru dan santri. Yang pertama yaitu ada pengertian rekrutmen tenaga kerja dalam pendidikan. Menurut Malayu SP Hasibuan, rekrutmen atau penarikan adalah kegiatan mencari dan memengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Mencari di sini adalah menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik dan memengaruhi di sini adalah menetapkan cara-cara penarikannya, seperti melalui iklan media massa atau melalui para karyawan yang telah ada. Jadi, rekrutmen tenaga kerja dalam pendidikan adalah suatu proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan sebanyak mungkin dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Di sini ada pentingnya rekrutmen tenaga kerja dalam pendidikan. Menurut Baik Setiani, tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama, meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana. Proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan rekrutmen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan rekrutmen sumber daya manusia terdapat 4, yaitu ada faktor eksternal, yang mana di faktor eksternal itu ada faktor ekonomi, nasional, dan global. Yang kedua ada faktor sosial, politik, dan hukum. Yang ketiga faktor teknologi. Yang keempat faktor pesaing. Dan yang kedua yaitu ada faktor internal atau organisasi. Dari faktor ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Yang kedua, anggaran sumber daya manusia. Poin yang ketiga, peramalan produksi dan penjualan. Yang poin keempat, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Faktor kelima yaitu ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Faktor ketiga yaitu ada faktor ketenaga kerjaan, yang mana faktor ini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama pensiun, PHK, meninggal dunia, dan tenaga kerja yang selalu absen. Poin kedua yaitu promosi, pindah, tenaga kerja yang dapat pelatihan, dan yang mengikuti pendidikan di luar organisasi. Dan faktor yang keempat yaitu faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama pasar tenaga kerja, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran organisasi jangka pendek, yang selanjutnya faktor demografi, yang selanjutnya faktor supervise, yang selanjutnya faktor staf pendukung, dan yang terakhir faktor lokasi.
Nah, di sini ada rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Rekrutmen dan sumber daya manusia merupakan pintu masuk bagi penerimaan calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang nantinya akan menjadi faktor penentu dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang dijalani peserta didik. Proses rekrutmen sumber daya manusia yang dilakukan memiliki pola rekrutmen yang khas, di mana pada proses rekrutmen ini pihak manajemen madrasah lebih memprioritaskan alumni sekolah tinggi agama Islam agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran madrasah, dan disebabkan oleh masih minimnya kemampuan madrasah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dan selanjutnya yaitu ada kriteria dan tahap perekrutmen peserta didik. Yang dimaksud dengan kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik atau tidak. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.